Hai, welcome back to my video. Setelah kemarin kita belajar tentang simple past tense, semoga masih ingat ya atau udah paham. Kalau masih belum paham, silahkan ditonton lagi. Nah, setelah kalian paham tentang simple past tense, kita akan berlanjut nih seputar past continuous tense. Kira-kira bedanya apa ya dengan simple past tense? Nah, seperti biasa kita harus tahu juga kira-kira tense ini dipakai itu buat kapan aja sih gitu biar nggak salah. Dan terbalik dengan tenses yang lain-lainnya gitu karena agak cukup banyak ya. Sebenarnya tense ini mirip dengan penggunaannya present continuous tense. Kalau mungkin kalian masih ingat yang sebelumnya awal-awal ya di video kedua, kalau nggak salah aku udah pernah bahas. Nah, jadi past continuous ini adalah suatu kejadian ya atau saat sebuah peristiwa atau kegiatan itu sedang berlangsung tapi di masa lalu. Nah, mirip kan dengan present continuous, bedanya kalau present continuous, ini saya review lagi ya sedikit. Kalau present continuous, kegiatan tersebut sedang berlangsung di masa sekarang. Kita langsung aja ke polanya untuk kalimat positif. Untuk subjek I, he, she, dan it, itu memakai to be-nya was. Lalu diikuti kata kerja satu atau dasar plus ing. Selanjutnya untuk subjek they, we, dan you, itu to be-nya adalah were. Selanjutnya sama verb ing. Contoh, we were having a meeting last night. Oh, kita lagi ada meeting nih malam lalu gitu, semalam. Kita lanjut ke kalimat negatif. Nah, untuk subjek seperti yang aku bilang di kalimat positif ya, sesuai misalnya I, he, she, it itu menggunakan was, they, we, you menggunakan were. Nah, tapi kalau kalimat negatif, tambahkan not setelah to be-nya. Oke? Lalu diikuti verb ing lagi. Contoh, they were watching movie yesterday. They were watching movie yesterday. Jadi, maksudnya mereka sedang menonton film kemarin. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke kalimat pertanyaan. Polanya seperti apa? As usual, balik lagi, kalau kalimat pertanyaan itu ada dua jenis ya. Bisa short answer yang jawabannya pendek, singkat, yes atau no. Atau yang jawabannya spesifik. Ada alasan atau tempat, dan seterusnya. Kita mulai dari yang short answer dulu ya. Jadi kalimatnya itu polanya sama dengan yang positif negatif, dibalik aja. Jadi to be-nya di awal. Misalnya was atau were di awal, diikuti subjek, lalu diikuti verb ing. Oke, contohnya, were you calling him? Yes, I was, or no, I was not. Jadi dia nanya, were you calling him yesterday, misalnya. Oke, terus untuk yang long answer, ya, jadi ada tambahan, seperti biasa ada 5W1H lah. Udah nggak asing kan apa itu 5W1H? Ya kayak why, when, what, apalagi how gitu ya. Itu bisa ditambahkan sebelum was atau were. Tergantung kalian mau nanyanya apa. Kalau lokasi ya berarti setempat where. Kalau alasan berarti why. Contohnya, why were you calling him? Kenapa sih kamu nelpon dia gitu? Mungkin kemarin atau tadi pagi, tapi ngomongnya misalnya malam gitu. Terus, nah jawabannya itu bisa dengan I was calling him because
Nah, itu kalau kamu pengen tahu jawabannya alasan kenapa kamu nelpon dia. Nah, terus kamu jawabnya, oh saya waktu itu telepon dia karena misalnya I missed him, atau because apalagi I need something misalnya. Pokoknya alasan lah, pakai why. Atau kamu misalnya pengen nanya jam berapa saat kamu telepon dia gitu. Berarti what time were you, tinggal diganti aja why-nya gitu ya. Simpel kan? Kita lanjut ke past continuous versus simple past. Nah, maksudnya apa sih? Jadi ketika suatu kejadian itu berlangsung di masa lalu di saat kejadian lain terjadi. Jadi ada dua kejadian terjadi di masa lalu. Contohnya gini, langsung aja biar lebih paham. I was doing my homework when the phone rang. Jadi kalian bilang misalnya ke teman atau siapa ngasih info bahwa saya tuh lagi ngerjain PR loh ketika telepon itu berdering gitu. Jadi ada dua kejadian kan. Nah, kita bisa tambahkan when atau kata penghubung di antara dua kalimat tersebut. Jadi when di sini setelah itu dilanjutkan oleh simple past tense. Ya. Simple past tense, the phone rang gitu sebagai petanda waktu aja sih sebenarnya. Jadi pengganti keterangan waktu kayak yesterday atau last night itu bisa diganti dengan simple past tense ini sebenarnya. Nah, when ini juga bisa dibalik posisinya di awal. Jadi when the phone rang, jangan lupa kasih tanda koma di tengah setelah, kalau misalnya dalam tulisan ya. When the phone rang, I was doing my homework. Jadi bisa dibolak-balik lah, fleksibel. Tapi tetap setelah when harus diikuti, dibarengin dengan pasangannya simple past tense. Karena untuk menunjukkan sebagai tanda waktu sih sebenarnya. Antar kejadian satu dan kejadian yang lain. Yang mana duluan nih kira-kira yang mulai? Yang sedang berlangsung tentunya ada verb ing. Jadi dia sedang melakukan atau kamu bilang, saya lagi ngerjain PR nih. Terus tiba-tiba telepon berbunyi gitu. Jadi ketika telepon berbunyi, saya tuh memang udah mulai mengerjakan PR dari sejak awal. Entah itu berapa jam lalu tiba-tiba telepon berbunyi. Dan setelah telepon berbunyi pun dia mungkin masih bisa juga kan gitu. Di sini tidak disebutkan. Pokoknya ada kejadian yang dimana yang mendahului gitu. Oke, selanjutnya adalah past continuous versus past continuous. Maksudnya apa? Jadi ada dua kejadian juga seperti yang tadi, tapi sama-sama sedang berlangsung. Nah, seperti apa sih? Jadi gini, sedang berlangsung dua-duanya dan hampir sama pula gitu. Mulainya gitu dan berakhirnya. Misalnya, I was watching TV while or as he was listening to the radio. Atau bisa dibalik juga kayak tadi, while-nya di awal, terus koma, kalimat pertama, diikuti past continuous. Nah, ini dua-duanya pakai past continuous karena sama-sama sedang berlangsung. Ketika saya sedang menonton TV, saat itu dia juga sedang mendengarkan radio. Oke, sampai sini bisa dipahami dengan baik ya untuk penjelasan dari aku. Oke, cukup sekian untuk materi past continuous. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Mungkin aku akan bahas tentang present perfect tense. Oke, stay tune on my YouTube channel. Thank you.